Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Nah, firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, lidah adalah merupakan salah satu anggota tubuh kita yang kecil. Dan terkadang kita sering sekali menyalahgunakan anggota tubuh kita ini, yaitu lidah yang dikatakan salah satu anggota tubuh kita yang terkecil. Tetapi sekalipun lidah ini merupakan anggota tubuh yang terkecil, ternyata bisa menghasilkan ataupun berdampak hal yang luar biasa dan menimbulkan perkara-perkara yang besar. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 5 yang mengatakan, demikian juga walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Seperti lagu yang sering kita dengarkan, memang lidah tak bertulang. Karena lidah kita ini tak bertulang, kita sering sekali mempergunakan lidah kita ini dengan sembarangan, tanpa ada batas yang perlu kita lakukan dalam hal itu. Sering sekali karena lidah kita ini tak bertulang, kita sering sekali melakukannya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kotor, kata-kata yang mendatangkan kutuk, bahkan kata-kata yang menghujat, yang membuat orang terpuruk dalam perjalanan hidupnya. Atau dalam bahasa Batak dikatakan lomo-lomo taduk mandok hatata, karena memang lidah kita ini tak bertulang. Sebab itulah kitab Yakobus menasihati kita pada saat ini supaya sebagai orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Walaupun dalam nas ini dikatakan menganggap dirinya beribadah seperti itu. Kalau kita memang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka supaya ibadah itu tidak menjadi gambaran yang sia-sia yang boleh dilihat oleh orang lain, maka setiap orang yang beribadah kepada Allah harus mampu mengekang lidahnya. Mengekang lidahnya artinya mampu berbicara di saat yang perlu, lebih banyak mendengar daripada lebih banyak berbicara. Mampu mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata kehidupan dari mulut kita ini atau dari lidah kita ini, dan bisa mengeluarkan kata-kata hikmat yang mampu membuat orang ketika orang terpuruk dia menjadi bangkit, ketika orang berduka dia menjadi terhibur, dan ketika orang sakit bisa menjadi sembuh oleh karena perkataan yang keluar dari lidah kita ini ataupun dari mulut kita ini adalah perkataan yang sungguh-sungguh menghadirkan suatu kehidupan. Sebab itu ucapkanlah kata-kata yang sungguh-sungguh baik untuk didengar, bukan ucapan sia-sia yang membuat tujuan kita tidak memiliki arti apa-apa di tengah-tengah dunia ini. Ingat, kalau kita tidak mampu mengekang lidah kita, maka itu artinya ibadah yang kita lakukan selama ini menjadi sia-sia dan itu tak berguna. Pakailah lidah kita dengan sebaik-baiknya, seperti lagu yang mengatakan, andaiku punya banyak lidah, aku akan memuji Tuhan, mengubah banyak pujian untuk Allah. Terpujilah Allah dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan, kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami mampu Tuhan mengekang lidah kami dan berbicara secukupnya, mengatakan perkataan yang benar yang mendatangkan kehidupan, berkat, dan bukan kutuk yang menuju kepada kesia-siaan dan kehancuran. Memang lidah kami ini merupakan anggota yang terkecil, tetapi ini mampu melakukan perkara yang besar.
bahkan bisa juga membuat orang menjadi terpuruk dan kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Tetapi biarlah sebagai gambaran orang yang percaya dan beribadah dengan tekun dan taat kepada Allah, dan supaya ibadah kami itu tidak menjadi sia-sia oleh karena kami tak mampu mengekang lidah kami, maka kami harus menjauhi tindakan yang seperti itu. Terima kasih Bapa, dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.